Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau mempersembahkan drama singkat dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Kusuma dengan NRP 2042241020 dan rekan Saya Abel Nana Sukmadian dengan NRP 20422411068. Saya Galen Jatwa Cindra dengan NRP 20422410444. Baik, selamat menikmati drama singkat yang kami persembahkan. Gangguan yang saat ini lagi rame, banyak petani-petani anggrek, terutama dendro ya, dendro nggak panen ya. Jadi mereka tangkai keluar, ada yang belum sampai manjang, rusak, ada yang sudah mulai kenopnya nggak sampai besar, keriting. Ada yang posisinya itu ya, posisi kenop dia jatuh, gugur. Ada juga jatuh. Nanti yang mekar, tapi mekarnya malah aneh, rusak. Ya, ada gurat-gurat dan segala macam gitu ya. Contohnya di sini ada, nggak usah jauh-jauh. Oh iya. Oh. Ibu, kenapa ya kok anggrekku nggak subur? Kok dia nggak mau tumbuh bunga ya? Apa ya yang salah? Bu, kira-kira kenapa ya? Kok anggrekku layu dan nggak mau mekar sih? Sedih banget. Ini target 5 produk terjual dalam seminggu, tapi belum tertuntaskan. Duh, gimana ya cari konsumen di mana lagi ya? Susah banget cari konsumen sekarang. Kamu kenapa kok kayaknya segitu? Kalau sedih banget Pak, karena tanaman anggrekku itu layu. Oh gitu. Kenapa tuh kok bisa layu? Kayaknya kamu kurang ini ya ngerawatnya ya. Bapak sok tahu nih. Aku tuh udah nyiramin tanamanku pagi, siang, sore, tapi nggak tahu kenapa ya dia nggak mau tumbuh dengan segar. Nah, kan anggrek sendiri kan juga untuk penyiraman, terus pupuknya, sumber nutrisi kan juga harus diatur. Kamu Kan aku udah diatur pakai dengan benar tuh. pupuk. Kalau udah pakai pupuk harusnya tumbuh subur dong, nggak mungkin layu. Terus kira-kira apa ya Pak penyebabnya? Mungkin kayaknya ini sih kamu kurang memperhatikan suhu, bisa jadi sama cahaya, sama kelembapan tanaman anggreknya. Wah, kenapa tuh? Kenapa harus memperhatikan suhu, kelembapan, intensitasnya? Nah. Kira-kira apa pengaruhnya? Nah, untuk cahaya sendiri kan memang berguna banget tuh, terutama untuk tanaman anggrek, untuk fotosintesis, yang dimana fotosintesis kan untuk memproduksi makanan tanaman anggrek itu sendiri. Terus untuk kelembapan kan untuk lingkungan anggrek itu harus dingin atau panas atau standar. Nah, terus untuk yang satunya itu kan suhu. Kalau suhu sendiri itu nggak boleh langsung ditaruh di bawah sinar matahari, ataupun yang tidak ada sinar matahari sama sekali. Itu jadinya kamu harus memperhatikan tiga-tiganya. Wah, berarti yang salah tuh dari suhunya ya Pak? Atau apa kira-kira? Soalnya anggrek saya tuh tanamannya tuh ada di luar ruangan. Kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut menurut Bapak apa? Nah,
Bisa jadi semuanya sih, soalnya kan rumahnya Mbak juga di mana, atau di dataran tinggi yang mayoritas suhunya dingin, atau dataran rendah yang mayoritas suhunya panas, ataupun perkotaan yang banyak kendaraan lewat, itu pun juga mempengaruhi kualitas pertumbuhan anggreknya. Terus kira-kira suhu yang optimal untuk anggrek itu berapa sih Pak? Terus kelembapannya juga. Untuk kelembapan tanaman anggrek sendiri itu ada takarannya, yaitu sekitar 30-60% kelembapan dari air. Nah, terus untuk intensitas cahayanya itu semakin tinggi cahaya yang masuk itu maka semakin baik. Nah, jadi dilihat dulu letak tanaman kamu menanam anggrek itu di mana. Jangan sampai cahaya matahari itu terhalang dari bangunan atau pohon ataupun benda-benda yang dapat menghalangi tanaman anggrek tersebut. Aduh, ternyata ribet juga ya merawat anggrek itu. Tapi saya suka banget sih Pak untuk merawat anggrek itu. Kira-kira Bapak ada ide nggak buat tanaman saya tuh nggak layu terus? Karena kalau layu terus tuh saya mengalami kerugian Pak. Karena saya kan florist. Jadi mau nggak mau tuh anggrek tuh kan mahal ya Pak ya. Jadi kalau anggrek saya terus-terusan layu, nanti omset saya bisa-bisa menurun dan saya bisa-bisa bangkrut. Kira-kira dari Bapak apakah ada solusi? Oh gitu, karena mbaknya sendiri florist dan pembisnis, maka saya ada solusi dari masalah mbak, yaitu monitoring, website monitoring anggrek dengan memperhatikan 3 hal, yaitu suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Bapak ini sales ya? Saya bukan sales, tapi kebetulan mbak punya masalah terkait, maka saya akan memberikan produk yang saya punya, siapa tahu bisa membantu mbak. Wah, kebetulan sekali kalau gitu Pak. Boleh dijelaskan nggak Bapak ini bawa alat apa sekarang? Boleh. Ini mumpung aku bawa alatnya, sekalian deh aku tunjukin ke kamu. Wah, bagus banget nih Pak. Nah, berikut ini alatnya yang akan memonitoring 3 hal yang tadi sudah disebutkan untuk keberlangsungan kehidupan anggrek. Ini alat apa sih? Jujur nggak pernah lihat ya Pak. Ini tuh ada 3 sensor. Yang pertama, ini tuh sensor untuk mendeteksi temperatur anggrek agar sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Cara bekerjanya yaitu sensor ini ditanamkan ke dalam tanah pada saat anggrek tumbuh. Terus yang kedua, ini adalah sensor pendeteksi kelembapan, yang dimana ini juga diletakkan di mana tanaman anggrek itu tumbuh. Bisa di tanahnya atau di pohonnya, kan anggrek itu kan menumpang kan hidupnya. Nah, terus yang terakhir ini ada sensor cahaya. Sensor cahaya atau yang disebut fotodioda ini nanti diletakkan di atas anggrek untuk mendeteksi cahaya yang masuk, berapa intensitas cahaya, atau satuannya bisa disebutkan dalam lux meter. Jadi semua alat ini digunakan untuk memonitoring. Tapi kayaknya kok ribet banget ya Pak. Gak ribet kok, nanti dari seluruh sensor mendeteksi parameter yang dimaksud, kemudian sensor tersebut menerima sinyal yang dimana nantinya akan dikirim ke microcontroller. Kami menggunakan microcontroller yaitu ESP32. ESP32 ini akan memproses sinyal yang diterima dari sensor, kemudian akan dikirim ke database berupa sinyal analog dan juga satuan suhu, temperatur, dan cahaya. Nah, disitulah kami juga telah membuat website yang dimana agar bisa dengan mudah memonitoring ketiga parameter yang kita maksud. Berarti ini perlu dicas ke listrik apa enggak? Kan ribet ya Pak, soalnya anggrek saya tuh agaknya tempatnya tuh di luar. Kalau harus pakai listrik kan nggak bisa. Pakai listrik sih perlu ya, karena ini kan juga membutuhkan power supply yang dimana itu untuk mengaktifkan 3 sensor ini dan microcontrollernya. Jadi nanti bisa didesain sendirilah. Nanti apa pakai kabel olor, apa pakai power bank, mungkin power bank dengan kapasitas baterai yang besar, agar sekali cas tuh langsung
seminggu atau sehari full lah untuk monitoring tanaman anggrek Mbak. Aduh ribet deh Pak, kayaknya Nggak- saya nggak mau beli deh. Gak ribet kok, ini justru pengalaman yang praktis agar tanaman anggrek Mbaknya itu tumbuh dengan optimal. Jadi Mbaknya misal pergi dari rumah kemana kayak keluar kota atau urusan pekerjaan, urusan bisnis. Nah, Mbaknya nggak perlu bingung dengan tanaman anggrek yang ada di rumah. Jadi sensor ini bekerja dengan baik. Kemudian Mbaknya juga bisa monitoring sendiri lewat HP. Jadi tahu ini tanaman anggreknya udah pas dengan yang Mbaknya inginkan atau belum. Berarti ini bisa buat monitoring untuk jarak jauh. Nah, betul sekali, bisa monitoring untuk jarak jauh. Jadinya nggak usah khawatir kalau misal Mbaknya di luar rumah dan di rumah nggak ada siapapun. Berarti ini bisa disambungin dengan HP dong? Bisa di-deploy lewat HP, lewat laptop, ataupun misal HP Mbaknya iOS, Apple tuh juga bisa. Wah menarik ya. Menarik lah. Gimana caranya Pak? Saya kan pengen tahu juga sebagai pembeli yang bakal membeli Bapak ini. Nah, untuk caranya sendiri mungkin bisa saya praktekkan langsung biar Mbaknya percaya dengan produk yang saya punya. Oh bisa Pak? Bisa langsung. Bisa langsung Pak kalau gitu Pak. Oke. Aduh senang sekali saya Pak. Bisa Pak. Oh, di sana ya. Nah, Pak itu di sana Pak. Oh, yang itu. Iya ya, layu ya. Iya. Nah ini dia anggrek saya Pak. Oh iya, sayang banget ya, layu. Iya kan. Kira-kira alat dari Bapak ini bakal optimal ya untuk anggrek saya ini? Bisa lah, untuk alatnya sendiri nanti juga bisa dipasang langsung kok. Untuk sensor suhunya bisa langsung ditempelkan, untuk sensor temperatur juga langsung bisa ditempelkan ke tanaman anggreknya. Sama sensor cahaya juga bisa langsung diletakkan di atas tanaman anggreknya. Tapi 100% anggrek saya bakal berkembang kan Pak? 100% karena sensor ini sudah teruji oleh validator yang pastinya akurat untuk tumbuh kembang tanaman anggrek Mbaknya. Oke, saya agak tergoda dengan alat yang Bapak tawarkan. Kira-kira apakah bisa dipraktekkan terlebih dahulu Pak? Untuk prakteknya bisa. Sebentar ya, tapi saya manggil rekan saya agar proses eksekusinya maksimal. Oh, oke, boleh. Silakan ditelepon dulu ya Pak. Saya tunggu. Halo Mas Abel, ini ada klien satu yang tertarik dengan produk kita. Segera kesini ya Mas Abel untuk eksekusi kepada kliennya. Alhamdulillah Mas Abel, kita tadi udah dapat klien satu. Oh, Iya. Ini tinggal eksekusi Mas Abel. Oh siap. Oke. Tinggal eksekusi berarti. Nanti kita bisa saling bantu-bantu untuk eksekusi produk kita Mas Abel. Oke siap. Nah, siap tinggal kita lihat di tampilan laptop. Wah, ini pasti rekannya Bapak Galen ya? Ya. Wah, kenal dong. Saya Abel. Oh, saya Elsa Pak. Oh, Kebetulan iya. ini anggrek saya bermasalah. Kira-kira solusinya apa ya Pak? Oh ya ini kelihatannya memang layu ya anggreknya. Ini mungkin karena juga nih di apa udara bebas terus di ruang terbuka mungkin pengaruh dari mungkin temperaturnya ataupun kelembapan dari anggreknya. Ini kalau saya lihat mungkin bermasalah di kelembapan anggreknya sih. Ini soalnya saya terlihat agak kering juga. Mungkin ini untuk apa namanya tampilannya kan tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Dalen dan bagaimana cara kerjanya. Nah ini kita praktekkan biar punya lebih yakin dan juga biar lebih tahu lah gimana cara kerjanya. Jadi bisa dilihat di laptop saya ini. Nah ini program yang kami gunakan sebelumnya. Kita masuk ke aplikasinya. Bentar, masuk. Nah ini kita buka. Yang pertama kita login dulu, kan ibunya sebelumnya belum punya akun kan. Iya, Kita Pak. buatin akun dulu, misalnya di register. Misalnya Ibu Else, emailnya Else
@gmail.com ya. Iya. Dan selanjutnya passwordnya mungkin. Elsa Kusuma aja Pak. Oke, siap. Oke, kita register. Username harus ID access. Oke, register. Nah, registrasi berhasil. Kemudian login. Masuk ke halaman login, masukkan username tadi, passwordnya. Oke. Waduh, kok kayaknya susah gitu ya Pak? Enggak, ini cuma waktu awal susahnya itu ke membuat akunnya. Tapi ketika sudah masuk ke punya akun, udah masuk ke login, ini tinggal masukin username sama passwordnya aja Bu. Jadi setelah itu tinggal pencet login aja. Login berhasil. Nah, ini merupakan tampilan dari monitoringnya. Jadi Ibu bisa ngelihat bagaimana kelembapan tanahnya, kelembapan tanamannya, bagaimana temperaturnya, juga bagaimana intensitas cahaya yang diterima oleh anggreknya tadi. Nah, ini juga bisa dilihat dari sini ada statistiknya. Jadi per hari itu Ibu bisa lihat gimana pertumbuhan tanamannya, gimana kondisi sensornya itu tadi. Terus ada perbandingan per minggunya. Jadi Ibu bisa lihat per minggu misalnya, oh ini apakah pertumbuhannya bagus atau tidak. Ini bisa dilihat dari sini. Dan juga di bawah ada bisa dilihat di sini kondisinya itu healthy atau sehat. Kemudian di bawah lagi ada environmental condition are within optimal range. Jadi dia bisa menyarankan apa yang harus Ibu lakukan. Misalnya bisa ditambahkan air ataupun bisa diteduhkan atau ditaruh di yang lebih terbuka, ataupun temperaturnya bisa dipanaskan atau dikurangi. Nah, kemudian bisa dilihat ini dalam monitoring ada soil humidity, ada temperatur, ada lagi resikonya. Nah, ini bisa dilihat kan soil humidity 0%, temperaturnya segini dan lagi resikonya segini. Nah, untuk menurut saya permasalahan di anggrek Ibu ini lebih ke kelembapan tanamannya. Ini bisa temperaturnya ini dalam kondisi normal dan intensitas cahaya dalam kondisi normal, tapi soil humidity-nya 0%. Mungkin ini Ibu bisa tambahkan lagi airnya untuk disiram kembali. Jadi menurut saya begitu. Nah, untuk tampilan ini Ibu bisa lihat dari mana saja. Misalnya kayak Ibu tinggal keluar kota ataupun kemana, itu bisa lihat di sensor ini. Sistem monitoring ini bisa Ibu taruh di tanaman anggreknya. Kemudian bisa langsung dilihat dari device laptop itu, mungkin dari laptop ataupun dari HP ataupun dari device yang lainnya. Oh, berarti dia canggih gitu ya Pak? Oh iya dong. Jadi ini solusi dari permasalahan Ibu tadi yang kan setahu saya anggreknya nggak mau tumbuh, anggreknya layu terus kedepannya juga kayak mati terus anggreknya. Nah, ini merupakan solusi yang optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terus yang tombol-tombol ini buat apa Pak? Saya kan kurang tahu gitu ya Pak. Mau dijelaskan baik. juga. Boleh. Nah, jadi ini ada menu-menu lainnya. Ini kan halaman utamanya. Jadi ada sensor log. Sensor log ini itu menanamkan datanya. Jadi catatan dari sensor yang misalnya satu hari kan sensornya udah menerima banyak kan. Nah, itu ditampilkan di sini ke detailnya. Nah, sebenarnya ada chartnya itu grafiknya. Ini kelembapan tanah mingguan, suhu bulanan, dan intensitas cahaya tahunannya. Jadi bisa dilihat grafik analisis datanya dari per sensor itu tadi, baik dari cahayanya, baik itu dari temperaturnya atau dari kelembapan dari tumbuhannya. Kemudian ada tabel. Nah, tabel ini adalah melihat data sensornya tadi dalam bentuk tabel. Nah, untuk sementara ini masih memuat datanya. Ini biasanya dalam satu hari baru bisa muncul untuk datanya. Dan di setting pengaturan tuh bisa mengaktifkan mode gelap. Terus interval refresh ini jadi sensornya tuh membaca setiap berapa detik, entah 5 detik, 10 detik ataupun dan seterusnya. Juga ini ada pengaturan akun, mau ubah password ataupun hapus akun. Jadi dalam sistem monitoring ini sudah lengkap. Mau dilihat per sensornya, mau dilihat per minggu, per bulan, datanya bisa Ibu simpan, bisa Ibu tampilkan dalam Excel nantinya. Bisa dari device statistik gimana, oh pertumbuhan tanamannya bagus, pertumbuhan tanamannya jelek, itu nanti bisa dilihat untuk optimalisasi pertumbuhan Ibu. Dan Ibu juga floris kan. Nah, ini enggak cuma di anggrek, mungkin bisa di tanaman-tanaman lainnya. Wah, berarti sangat menguntungkan ya Pak? Oh iya. Tapi saya tuh biasanya tuh lupa password gitu Pak. Kira-kira bakal aman gak ya kalau ini kita pakai tapi saya lupa akun gitu? Bisa aman. Jadi meskipun lupa password, Ibu bisa register ulang lagi. Membuat akun yang baru ataupun mengontak ke kami selaku apa namanya vendor, ya bisa tanya langsung ataupun kalau membuat akun sendiri bisa. Berarti ada masa garansinya untuk alat ini? Ada garansinya 1 tahun. Tapi pasti harganya mahal ya Pak? Enggak sih, ini sensor ini dengan harga yang cukup murah bisa dijangkau, dan juga dari sistemnya ini kita sudah membuat portable juga. Jadi dengan harga yang
murah dengan harga yang terjangkau bisa mendapat si sistem ini. Wah, saya kayaknya tertarik Pak. Mungkin saya bakal ngambil satu dari alat Bapak ini. Oh, boleh sekali Ibu. Terus untuk alatnya ini apakah bisa lama nih Pak saya tancapkan? Terus nggak saya copot, apakah bakal tetap terus bisa mendeteksi atau dia nanti akan rusak gitu? Saya takutnya kalau perawatannya nggak bener tuh nanti rusak. Ya, jadi untuk alatnya sebenarnya sudah dalam pengujian. Jadi untuk garansinya ya saya bilang tadi 1 tahun. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun jika alatnya rusak atau apa, Ibu bisa hubungi kami selaku vendornya. Jadi kita perbaiki. Nah, untuk garansi sebenarnya bahan ini bisa kuat hingga 3 sampai 5 tahun. Sangat menarik Pak. Saya pengen mau beli nih alat Bapak nih. Apakah kita bisa langsung transaksi aja Oh, Pak? boleh, langsung bisa. Oke. Mungkin bisa nanti kembali ke Mas Galen karena saya yang cuma mempraktekkan. Oke. Untuk administrasi bisa kembali ke Mas Galen tadi. Terima kasih ya Pak Ya, atas terima kasih, penjelasannya. Bu. Makasih juga udah ngejelasin alatnya. Ini sangat useful buat saya gitu. Terima kasih juga Ibu udah tertarik dengan alat kami, juga mau. Terima kasih Pak. Gimana ini Bu yang telah dijelaskan dengan rekan saya tadi? Apakah Ibu sudah tertarik? Wah, saya merasa sangat tertarik. Apalagi penjelasan dari Bapak Abel itu sangat jelas dan ternyata saya baru tahu kalau penanaman atau perawatan anggrek dan juga bunga-bunga yang lain tuh benar-benar seribet itu ya. Betul, emang ribet, tapi kami sudah mempraktiskannya ke dalam sebuah alat yang dimana 3 parameter tersebut bisa dimonitoring menjadi satu, bisa melalui laptop dan HP. Jika Ibu tertarik, bisa langsung ditransfer aja dengan harga yang telah ditentukan. Kira-kira harganya berapa nih Pak? Saya tuh nggak bisa Pak kalau mahal-mahal. Tenang Mbak Ilse, karena Mbak Ilse adalah pembeli pertama, maka saya akan beri diskon yang awalnya 1 juta, saya beri diskon sebanyak 10% dan akhirnya menjadi 900.000. Murah banget. Pak, saya mau deh kayaknya. Nah, oke, dengan tambahan garansi 1 tahun. Jadi kalau misal Mbaknya ada masalah dengan alatnya, maka Mbak bisa telepon kami. Mungkin saya bisa TF sekarang Pak. Oke, boleh. Nah, udah masuk ya Pak. Oh iya, makasih ya Mbak Ilse telah membeli produk kami. Untuk pemasangannya gimana Pak? Ini nanti bisa langsung kami pasangkan di tempat tanaman anggrek yang Mbak Ilse tumbuh. Mungkin ini alatnya. Terima kasih ya Ya. Pak. Selamat Jadi ya. ini untuk alatnya dari Bapak akan memasangkan kepada kita. Ya, nanti setelah pembayaran selesai, maka kami akan memasangkan alat kami ke tanaman anggreknya Mbak Ilse. Oh, terima kasih ya Pak. Udah ada garansi, dapat alat, dapat diskon lagi. Wah, saya suka nih bekerja sama Bapak. Jelas lah, memang perusahaan kami itu menghasilkan alat yang canggih dan juga sangat memperdulikan konsumen. Jadi kalau gitu terima kasih ya Pak atas alatnya dan udah mengenalkan saya. Jadi saya tuh nggak bingung-bingung lagi kalau anggrek saya bakal layu atau gimana-gimana. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak.